Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya bersama Menteri SDM Arifin Tasrif akan membangun pabrik pupuk di wilayah Papua Barat. Bahlil menyebut nilai investasi pabrik pupuk ini akan mencapai sekitar 20 triliun rupiah. Pertumbuhan investor baru di pasar modal Papua mencapai 325%, didominasi usia muda dalam 5 tahun terakhir. Bursa Efek Indonesia perwakilan Papua mengumumkan pertumbuhan investor baru pasar modal di Papua. Dalam 5 tahun terakhir mencapai 325% dan didominasi usia muda. Pernah kepikiran nggak? Wilayah yang selama ini dianggap ujung, tertinggal, dan penuh konflik, ternyata diam-diam sedang jadi rebutan negara-negara besar? Yap, Papua. Wilayah paling timur Indonesia ini sekarang bukan cuma bicara soal tambang emas Freeport, tapi mulai dilihat sebagai pusat ekonomi dan pangan dunia. Dan percaya nggak percaya, negara-negara besar seperti Tiongkok, UEA, bahkan Eropa, sekarang mulai menyerbu Papua. Tapi bukan dengan senjata, melainkan dengan investasi besar-besaran. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dan kenapa Papua bisa bikin negara besar kalang kabut? Papua. Kalau kita buka peta Indonesia, dia ada di ujung kanan. Banyak orang awam mungkin masih menganggap Papua itu daerah yang terisolasi, terbelakang, dan penuh gejolak. Tapi kenyataannya, Papua itu sangat kaya. Bukan cuma karena tambang emas Freeport yang katanya punya cadangan emas terbesar ketiga di dunia, tapi juga karena Papua punya hutan tropis terbesar di Asia Pasifik, laut yang jadi salah satu kawasan paling kaya ikan di dunia, dan yang sekarang mulai jadi sorotan, tanah subur yang luar biasa luas, tapi belum banyak diolah. Sayangnya, selama ini potensi itu kayak tidur. Kenapa? Karena isu infrastruktur, aksesibilitas, konflik sosial, dan ya, terkadang kebijakan pusat yang kurang merata. Tapi sekarang, pelan-pelan, paradigma itu mulai berubah. Pemerintah Indonesia mulai melihat Papua bukan sebagai beban, tapi sebagai aset strategis. Melalui program strategis nasional, Papua mulai dijadikan bagian dari lumbung pangan dunia. Dan ini bukan cuma slogan di baliho, tapi udah mulai dibuktikan dengan aksi konkret. Beberapa bulan terakhir, muncul berita mengejutkan, tapi positif. Konsorsium internasional, terdiri dari investor dari Uni Emirat Arab, Tiongkok, dan beberapa negara Eropa, datang langsung ke Papua. Bukan cuma sekadar kunjungan basa-basi, tapi langsung taken komitmen untuk investasi besar-besaran. Mereka akan membangun sentra pertanian modern berbasis teknologi, kawasan industri pangan untuk pengolahan hasil tani dan perikanan, pelabuhan ekspor baru di Merauke dan Nabire, dan fasilitas logistik untuk mendukung rantai distribusi pangan dari Papua ke dunia internasional. Pemerintah juga nggak main-main. Mereka menggandeng Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, dan pihak swasta nasional untuk mengawal proyek Food Estate Papua. Bayangin aja, ribuan hektar lahan tidur sekarang disulap jadi ladang pangan terintegrasi. Pakai teknologi tinggi, drone pemantau tanaman, AI untuk prediksi cuaca dan hasil panen, irigasi pintar yang menyesuaikan kelembapan tanah secara otomatis. Nah, ini dia poin pentingnya. Kenapa negara besar mulai gelisah? Karena mereka tahu pangan itu kekuatan strategis. Di era modern, senjata bukan cuma peluru dan rudal, tapi juga beras, jagung, ikan, dan gandum. Siapa yang pegang kendali atas rantai pasok pangan global? Dia yang pegang tombol kendali ekonomi dan politik dunia. Amerika, Tiongkok, Uni Eropa tahu ini. Dan ketika mereka lihat Papua mulai bangkit, mereka sadar Indonesia lewat Papua bisa menjadi penentu arah geopolitik kawasan Asia Pasifik. Bayangin, Papua itu deket banget ke Australia, Pasifik Selatan, dan punya akses laut langsung ke Jepang dan Korea. Kalau Papua jadi pusat produksi pangan, maka rute ekspor ke negara-negara Asia Timur jadi super strategis. Bukan cuma soal tanam sayur dan beras, ini soal mengontrol masa depan pangan dunia. Buat Indonesia, ini momen langka. Papua yang selama ini dianggap beban, sekarang bisa jadi tulang punggung baru ekonomi nasional. Infrastruktur dibangun, masyarakat lokal dapat akses lapangan kerja, teknologi masuk, ketergantungan terhadap impor pangan dari negara lain bisa diputus secara bertahap. Tapi bagi dunia, apalagi negara maju yang sekarang, lahan pertaniannya menyusut dan iklim makin nggak bisa diprediksi. Ini jadi sinyal bahaya, mereka nggak bisa lagi seenaknya ngatur harga pangan dunia.
Apalagi kalau Indonesia berhasil menciptakan sistem distribusi pangan sendiri yang efisien dan mandiri. Beberapa negara eksportir besar udah mulai rancang ulang strategi. Karena kalau Indonesia bisa ekspor pangan ke pasar internasional dengan harga bersaing, itu ancaman nyata buat pemain lama. Kalau tren ini terus berjalan konsisten, Papua bisa jadi epicentrum pangan dan logistik global dalam 5-10 tahun ke depan. Kita bisa lihat, lembaga riset pertanian bisa tumbuh di sana. Pusat pelatihan teknologi pertanian modern bisa didirikan. Bahkan, Papua bisa jadi tempat lahirnya inovasi berbasis pangan lokal, kayak pengembangan sagu, kelor, hingga rempah asli Papua. Tapi tantangannya jelas nggak sedikit. Yang paling krusial, jangan sampai pembangunan ini mengorbankan masyarakat adat. Namun, ada satu hal yang nggak boleh dilupakan. Perubahan besar ini harus dibarengi dengan kesadaran kolektif. Nggak cukup cuma bangun infrastruktur dan datangkan teknologi. Papua bukan cuma soal tanah dan sumber daya, tapi juga soal manusia, tentang budaya, sejarah, dan hak-hak yang selama ini sering diabaikan. Jangan sampai kita ulang kesalahan masa lalu, di mana pembangunan dilakukan dengan logika pusat, tapi lupa dengarkan suara dari pinggiran. Papua punya potensi luar biasa, tapi potensi itu hanya akan bertahan kalau masyarakat lokal diberi ruang jadi pelaku utama. Mereka yang tahu cara menjaga hutan, membaca alam, dan mengolah tanah secara lestari. Kalau proyek besar ini benar-benar ingin sukses, maka keadilan harus jadi fondasi. Investasi boleh datang dari luar, tapi masa depan harus dimiliki oleh orang Papua sendiri. Karena pada akhirnya, pembangunan yang sejati bukan yang membuat kagum dunia, tapi yang memberi harapan dan martabat bagi rakyatnya. Jangan sampai terjadi eksploitasi lahan tanpa konsultasi yang adil. Masyarakat Papua harus jadi pemain utama, bukan cuma jadi penonton. Butuh pendampingan jangka panjang, program pendidikan, dan perlindungan budaya lokal. Karena kalau cuma mengejar investasi tapi lupa soal keadilan sosial, proyek ini bisa gagal total. Sekarang kita sebagai bangsa mulai sadar, kekuatan kita bukan cuma di tambang batu bara, nikel, atau minyak, tapi juga di tanah kita, air kita, dan kemampuan kita untuk memberi makan dunia. Papua yang dulu dipandang sebelah mata, sekarang jadi pemain kunci dalam peta kekuatan ekonomi global. Dan negara besar mulai merasa tekanan, karena kekuatan baru ini muncul dari tempat yang selama ini mereka abaikan. Jadi, buat kamu yang pengen terus update soal perubahan-perubahan besar kayak gini, klik like, pencet subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Biar kamu jadi yang pertama tahu kalau dunia mulai berubah dari Papua, Indonesia.